Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang rahasia yang dia sembunyikan darimu. Pilih kartu. Silahkan pilih gambar yang terbersit pertama kali di hati kamu, apakah gambar 1, gambar 2, atau gambar 3. Jika diperlukan kamu bisa pause video ini lalu pilihlah gambar yang sesuai dengan intuisi kamu. Oke, kesayangan, enjoy. Oke, halo kesayangan. Ini buat kamu yang memilih file 1 atau matahari nomor 1, yang memilih tumpukan kartu nomor 1 atau matahari nomor 1. Rahasia apa yang dia sembunyikan dari kamu ya, oke? Ini sifatnya adalah general reading, tidak mungkin resonate dengan semua dari kalian. Dan thank you yang sudah like, subscribe, dan komen. Rahasia apa? File 1. Rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Oke. Nothing serious. Oke, sepertinya ini perasaannya. Oke. Sesuatu yang tidak dia katakan kepada kamu atau suatu rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Pile number 1. Ternyata selama ini dia merasa kamu terlalu mengekang, kamu terlalu posesif ya. Itu yang tidak bisa dia katakan kepada kamu, takut kamu marah, tapi itu yang dirasakan. Dia merasa kamu terlalu ketat, terlalu mengekang dia sehingga kebebasannya itu terbatas ya. Oke. Dan di sini dia ada satu penyakit ya. Ada satu penyakit yang dia tidak katakan kepada kamu. Dan karena sikap posesif kamu itu dia merasa tidak bahagia. Itu yang dia coba, itu yang dia sembunyikan gitu, yang ya untuk kebaikan kalian bersama sehingga dia tidak mengatakannya kepada kamu. Dan di sini ada seorang wanita yang dia juga tidak katakan kepada kamu. Kalau misalnya dia adalah seorang pria, maksudnya kalau pasangan kamu ini adalah seorang pria, maka kemungkinan ini adalah wanita ini adalah seseorang yang dia kagumi. Ya, seseorang yang dia kagumi, dia ngefans banget sama wanita ini. Ya, entah mungkin hanya dalam bentuk sebatas mengagumi, bisa jadi mengagumi itu mengagumi kayak misalnya simpati doang ya, kan bisa ya. Misalnya ada seseorang kok menawan banget di Instagram atau di medsos gitu, dan sekalipun ini menyukai, tapi mungkin belum sejauh itu ya, atau nggak tahu. Tapi yang jelas ini ada seseorang yang dia kagumi, dan ini orangnya tuh pintar. Perempuan ini pintar dan bijaksana ya. Dan kalau misalnya pasangan kamu adalah perempuan, maka wanita ini bisa jadi adalah kayak semacam seseorang yang dia hormati ya, bisa jadi kakak atau sahabat ya. Seseorang yang dia tidak ceritakan kepada kamu ya. Belum ya. Bisa jadi belum. Ini yang jelas kagum ya, dia sangat mengagumi wanita ini orangnya wanita. Dia sangat mengagumi wanita ini, dan dia pikir bahwa nggak tahu, mungkin kalau misalnya kalau dia ngomong kepada kamu tentang wanita ini, ada rasa tidak suka gitu dari kamunya ya. Oke. But don't worry, di sini saya akan coba tarik apakah sekalipun dia menyimpan rahasia ini kepada kamu, apakah dia masih tetap sayang sama kamu ataukah bagaimana ya. Saya akan coba gali perasaannya sekalipun dia menyimpan rahasia
namun apakah di dalam hatinya itu dia masih sayang sama kamu? Dia masih sayang sama kamu, dan bagaimanapun juga dia masih membutuhkan support dari kamu, sehingga itulah mengapa kenapa ketika dia merasa kebebasannya berkurang gitu ya, dan sekalipun dia mungkin mengagumi wanita lain di sini ya, atau kalau misalnya pasangan kamu itu adalah wanita, kamunya pria gitu, ini dia mengagumi pria yang lain ya, dia mengagumi pria yang lain yang pinter, dia rasa pinter dan bijaksana. Tapi sekalipun demikian, hatinya masih tetap ada pada kamu ya. Dia masih tetap sayang kamu kok, don't worry. Dan dia masih membutuhkan support, dia masih membutuhkan dukungan dari kamu ya. Tidak ada sesuatu pun yang berubah, hanya saja memang kondisi-kondisi ini yang dia sembunyikan tentu saja dengan pertimbangan supaya nggak ribut gitu ya, supaya nggak rame ya. Oke, that's all. Saya akan mulai bergerak untuk ke pile number 2 atau pile nomor 2 ya, yang dia sembunyikan, rahasia yang disembunyikan dari kamu. Oke. Rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Buat kamu yang memilih pile number 2 atau matahari nomor 2. Oops. Wait. Tidak sebanyak ini, Alessandro. Oke. Buat kamu yang memilih pile number 2 atau matahari nomor 2. Ya. Pile number 2. Matahari nomor 2. Oke. Pile number 2 atau matahari nomor 2. Oke. 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 Ada satu ketidakjujuran ya. Di sini ada satu ketidakjujuran yang tidak dikatakan kepada kamu. Dan dia menyimpan sesuatu bahwa sebetulnya dia itu vulnerable atau dia sebetulnya tidak berdaya. Tapi di depan kamu dia pura-pura kuat. Padahal sebetulnya di dalam hati dia itu lagi melo, baper. Lagi lemah, lagi weak gitu ya. Tapi di hadapan kamu dia berpura-pura kuat. Dan oke. Dia menutupi seseorang ya. Di sini menutupi seseorang, entah ini mungkin sahabat atau keluarganya dia. Ya, yang tidak menyukai kamu. Ada teman, sahabat atau keluarganya dia yang tidak setuju kalau dia itu jalan bareng sama kamu. Dan dia menutupinya, artinya dia tidak bercerita kepada kamu bahwa sebetulnya ada yang tidak menyukai diri kamu ya. Dan ini orang ini berada dalam lingkaran yang dekat sama kamu. Terus kemudian hal yang disembunyikan yang lain adalah di depan kamu dia sok kuat, sok cool. Padahal sebetulnya di dalam hatinya itu dia ambiar ya. Dan satu lagi ya, di sini kamu perlu tahu bahwa kamu terlalu mengekang dia, kamu terlalu posesif, terlalu kontrol dia. Dia merasa ada kebebasannya yang berkurang. Dia merasa terkekang ya. Bersama-sama dengan kamu itu dia merasa agak terkekang, agak sedikit dibatasi. Dia tidak bisa bebas ya. Cuman dia takut, gak berani ngomong sama kamu karena nanti daripada kamu marah gitu ya. Tapi satu hal kamu perlu tahu bahwa sikap kamu yang terlalu posesif atau sikap yang kamu yang terlalu mengontrol supaya dia menuruti kemauan kamu itu mengganggu dirinya ya, oke? Dan saya akan coba bagaimana perasaan dia yang sebenarnya. Sekalipun dia menyembunyikan hal-hal ini, apakah sekalipun dia mungkin merasa sesak karena kamu membatasi pergaulannya dia, apakah dia sebetulnya masih sayang atau masih cinta?
Oh, oke. Oke. Duh, kok banyak banget. Oke, saya shuffle dulu. Banyak. Dia pernah berpikir untuk memutuskan kamu. Dia pernah mikir ya, apa gue putusin aja deh gitu ya. Tapi tentu saja hal itu tidak dia katakan kepada kamu. Dia pernah memikirkan seperti itu. Atau aku berpisah aja deh sama kamu gitu ya. Dia memikirkan seperti itu. Tapi dia masih sayang. Until today sampai sekarang dia masih sayang. Dan dia masih tetap ingin bersama-sama dengan kamu. Dia masih tetap pengen menjalani kehidupan ini berdua dengan kamu. Jadi tidak perlu ada sesuatu pun yang dia khawatirkan dari hal-hal yang dia sembunyikan ya. Tidak perlu terlalu khawatir ya, itu artinya masih bisa di-manage atau masih bisa dikontrol ya. Cuman ketika kamu mengerti tentang rahasianya dia ini, saya harap kamu juga melakukan satu perubahan ya, antara lain jangan terlalu mengekang. Berikan dia sedikit kebebasan ya. Karena ya siapa sih, kan memang kita kan sekalipun berpasangan adalah tetap dua manusia yang berbeda ya, punya urusan sendiri-sendiri, punya perasaan sendiri-sendiri ya. So, jangan pakai ego di sini, jangan egois, biarkan dia bebas ya. Oke. Tapi don't worry, sampai hari ini dia masih menjadi milik kamu ya. Oke, saya akan bergerak ke tumpukan kartu ketiga atau pile number 3. Pile number 3. Buat kamu yang memilih tumpukan kartu ketiga atau matahari nomor 3. Tumpukan kartu ketiga atau matahari nomor 3 ya. Tumpukan kartu ketiga atau matahari nomor 3. Rahasia apa yang dia sembunyikan dari kamu? Rahasia apa yang dia sembunyikan dari kamu? Oke. Ini buat kalian yang masih in relationship. Kalau udah bubar ya jangan ditanya. Oke. Rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Pilih kartu. Oke. Wow. Oke. I see ya. Oke, well, ini ada orang lain ya. Buat kamu milih tumpukan kartu ketiga. Ada seseorang yang ada memegang hatinya, ya. Ada seseorang yang menguasai hatinya, ada di dalam hatinya. Dia jatuh cinta kepada orang yang lain. Ini udah sampai cinta. Udah sampai pada tahap dia jatuh cinta atau menyukai orang lain. Dan dia terpaksa berstrategi dengan kamu. Berstrategi itu artinya main kucing-kucingan, mulai umpet-umpetan gitu ya. Dan satu lagi yang dia sembunyikan terhadap kamu adalah dia mulai meninggalkan ibadah ya. Kalau misalnya dia adalah seorang Nasrani, maka dia sudah jarang ke gereja. Kalau misalnya dia adalah seorang Muslim, maka dia sudah jarang-jarang sholat gitu ya. Udah mulai tidak menikmati lagi ya. Ada keterputusan, dia udah mulai malas di sini. Namun satu hal, ada orang lain. Saya akan tarik bagaimana perasaannya kepadamu. Apakah dia mencintai dua orang, mencintai kamu dan dia sekaligus, atau justru rasanya terhadap kamu ini sudah mulai hilang. I see, please forgive me. Mohon maafkan aku ya, karena ternyata hatinya saat ini sudah menjadi completely menjadi milik orang lain ya sayang ya. Oke. Sudah menjadi milik orang lain.
Cuma saja mungkin dia tidak berani ngomong ke kamu, tidak berani jujur karena takut kamu terluka, takut kamu marah ya, atau ada sesuatu. Tapi yang jelas dia nggak berani ngomong, dia katakan dalam hatinya dia sebetulnya ngomong, tolong, mohon maafkan aku ya, oke. Saya akan coba tarik untuk ciri-cirinya ya, ciri-ciri dia yang ada di dalam hatinya ini siapa ya, oke. I don't need to be desired. Dia ingin ngomong sama kamu bahwa kamu tuh sebaiknya nggak usah sama aku lagi. Dia berkata seperti itu, tapi sebetulnya itu untuk dalih bahwa dia sebetulnya pengen bebas dari kamu. Ada seseorang yang lain di dalam hatinya. Saya akan coba tarik untuk ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dia yang ada di dalam hati pasangan kamu. Ciri-ciri dia yang ada di dalam hati pasangan kamu, oke? Siapakah orang ini yang berhasil merebut hati pasangan kamu ya, oke? Montok ya, tubuhnya montok, enggak kurus, enggak gendut, montok gitu, montok. Lalu apalagi? Sionya ini sio kerbau ya. Tahun kelahiran 73, 85 atau 97 ya. Tahun kelahiran 73, 85 atau 97. Kita lihat apakah ada ciri-ciri yang lain. Bisa juga sio monyet tahun kelahiran 80, 92, 2004 ya. Bisa sio kerbau, bisa sio monyet ya. Oke. Apalagi ciri-cirinya yang lain? Nah, bisa sio babi juga ya. Sio babi itu tahun kelahiran 71, 83, 95. Oke. Oke, saya akan tarik satu kartu lagi untuk ciri-cirinya. Zodiaknya Sagittarius. Oke. Sagittarius dengan kemungkinan 3 sio, kerbau, monyet, atau babi ya. Dan orangnya montok. Saya akan coba tarik untuk inisialnya, oke. Inisial dia yang ada di dalam hati pasangan kamu, oke. Inisialnya di sini ada F Fanta. Kok Viva beda lagi, F ya. H Hotel, Q Quebec, B Bravo, G Gajah, V Viva, ada F ada V ya. Y Yankee, N Negro, K Kilo, ataupun L Lucinta Luna, oke. Jadi ada inisial ini. Well, apapun yang terjadi ya, buat kamu yang kebetulan memilih PAL 3, it's okay, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa karena ya wajar sih sebetulnya ya. Wajar. Kita tidak bisa memaksa orang untuk terus stay gitu kepada kita. Jangan sedih ya sayangku ya. Tetap lakukan seperti biasa. Ini tidak selalu tentang kamu, dan kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget untuk melakukan personal reading, silakan nyalakan loncengnya ya. Bunda sering live, jadi supaya nggak ketinggalan sayangku. Well, buat kamu siapapun yang kebetulan mengetahui rahasianya dia kali ini, tetap bijaksana, ya, karena ketika kamu emosi maka mungkin keadaan bisa berubah menjadi bencana. Tetap bijaksana, stay cool gitu, ditanya baik-baik ya. Digali baik-baik, oke? Well, terima kasih kesayangan. I love you. Bye-bye.